Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amma ba'du, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Alhamdulillah, di sesi hari ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa bertatap muka, kita masih bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, dan juga kita masih bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah kita bisa belajar atau thalabul ilmi. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah di sesi sekarang kita akan melanjutkan pembahasan di minggu kemarin, yaitu bab ahkamun nunis sakinati. Nah, itu ya, bab hukum nun sakinah wa tanwini. Ahkamun nunis sakinati wa tanwini. Bab nun sakinah dan juga tanwin, yang mana sudah kita bahas di minggu kemarin. Yang pertama adalah izhar, ya, izhar, yang mana izhar tersebut, izharnya adalah izhar halqi, dikarenakan hurufnya ada 6 yang masuk kepada huruf tenggorokan, hamzah, ha, ain, ha, ghin, kho, maka dinamakanlah dengan izhar halqi. Bila mana sebelumnya ada nun yang sukun atau tanwin, mau tanwin fathah, tanwin kasroh, ataupun tanwin dhammah, maka dibacanya dengan hukum izhar, yaitu dibaca dengan jelas. Dan insyaallah di sesi sekarang kita akan membahas tentang hukum yang kedua dari ahkamun nunis sakinati wa tanwini, yaitu membahas tentang idgham. Nah, itu ya, yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Idgham itu apa sih? Idgham itu apa sih? Nah, itu ya. Sesuai yang dikatakan oleh Imam Al-Jamzuri, wathani idghamun bisittatin atat fiyal maluna indahum qad thabatat lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bi gunnatin biyan mu'lima ila idza kana bi kilmatin fala tudghim ka dunya summa sin wa nintala wa thani idghamun bi ghairi gunnah fil lami war summa karrirannah. Nah, itu adalah bait atau keterangan dari Imam Al-Jamzuri tentang pembahasan idgham. Pembahasan idgham, apa yang disebut idgham, terus pembagian dari idgham. Yang pertama harus kita ketahui, ya, apa yang disebut dengan idgham. Nah, itu ya, apa yang disebut dengan idgham. Idgham itu kalau secara bahasa, ya, secara bahasa atau secara arti, idgham itu adalah memasukkan. Nah, itu ya, ataupun ada yang menyebutkan idkhalu syai'in fi syai'in akhar, memasukkan suatu hal kepada hal yang lain. Nah, itu adalah yang disebut dengan idgham. Cuman kalau itu menurut bahasa, ya, menurut bahasa. Sedangkan yang akan kita pakai untuk pengertian itu adalah menurut istilah atau menurut syara. Kenapa? Karena kalau menurut lughat atau menurut bahasa umum sifatnya. Sekarang idgham dimaknai dengan memasukkan. Maka banyak artinya
banyak maksudnya. Bisa kita memasukkan apa? Memasukkan misalkan memasukkan makanan kepada tempatnya, ataupun misalkan memasukkan laptop kepada tas ataupun yang lainnya. Maka untuk idgham menurut bahasa tidak akan dijadikan penetapan hukum. Maka yang akan dijadikan penetapan hukum itu adalah idgham menurut istilah. Idgham menurut istilah yaitu al-lafdu biharfaini harfan katsani musyaddadan. Nah itu ya. Al-lafdu biharfaini harfan katsani musyaddadan. Artinya mengucapkan dua huruf menjadi satu seperti huruf yang keduanya bertasydid. Gimana maksudnya? Tadi kan idgham itu diantaranya adalah hukum yang termasuk kepada nun bertasydid, nun tanwin, nun sukun dan juga tanwin. Nah, berarti di sini ada kata mengucapkan dua huruf. Mengucapkan dua huruf. Berarti yang pertama kita mengucapkan huruf nun sukun, yang keduanya mengucapkan huruf idgham. Maka ketika diucapkan, nah dibacalah menjadi satu. Jadi nun sukunnya dimasukkan ke huruf yang selanjutnya atau huruf idghamnya. Maka dibacalah dengan idgham atau memasukkan. Nah, itu yang disebut dengan idgham. Al-lafdu biharfaini harfan katsani musyaddadan. Nah, insyaallah akan lebih dimengerti kalau langsung nanti kita membahas dari segi contohnya. Itu ya. Mengucapkan dua huruf menjadi satu huruf menjadi satu seperti huruf yang keduanya bertasydid. Itu ya. Terus yang kedua, dari segi bagiannya, idgham dari segi bagiannya antara didengungkan dan tidaknya, antara ada dengungan sempurna dan tidaknya terbagi menjadi dua. Nah itu ya. Yang pertama ada idgham bi gunnah. Nah yang kedua ada idgham bila gunah. Yang pertama idgham bi gunah, yang kedua ada idgham bila gunah. Itu adalah bagian idgham dari sisi tidak ada gunahnya ataupun ada gunahnya, ataupun sempurna gunahnya atau tidak. Berarti sempurna dengungannya. Ketika diucapkan maka kan ada dengungannya bigunah tersebut. Maka ada yang disempurnakan, ada yang dengungannya sempurna, ada juga yang dengungannya itu tidak sempurna atau tidak ada ya, atau tidak ada dengungannya. Yang pertama, kita akan membahas idgham bi gunnah. Nah, saya izin share screen terlebih dahulu biar materinya terlihat oleh kita semuanya. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang sudah terlihat ya untuk materinya. Nah, di sini ada idgham bi gunnah. Nah, ini idgham bi gunnah. Apa yang disebut dengan idgham bi gunnah? Kalau secara simpulnya itu idgham bi gunnah itu apabila nun sukun, ialah apabila nun sukun atau tanwin bertemu 4 huruf yang bertasydid atau 4 huruf yang termasuk kepada huruf idgham bi gunnah. Nah, gitu ya. Saya ulangi lagi. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu 4 huruf yang bertasydid, 4 huruf yang bertasydid. Di antara 4 huruf yang bertasydid ini berarti 4-empatnya masuk kepada huruf idgham bi gunnah. Kita langsung lihat dari segi contohnya. Tadi ada kata yang pertama apabila nun sukun atau tanwin. Nah, berarti nun sukun dan tanwin ini adanya di belakang huruf tersebut. Nah, di sini sudah terlihat nun sukun ya. Nun sukun, dan juga di sini ada tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin dhammah. Nah, bertemu dengan 4 huruf yang bertasydid. Mana yang 4 ini? Nah, yang ini.
Ya bertasydid, nun bertasydid, mim bertasydid, waw bertasydid. Apabila nun sukun bertemu salah satu dari yang keempat ini, maka yang pertama harus kita bacanya dengan cara memasukkan huruf kepada huruf yang selanjutnya. Nah, berarti dimasukkan kalau misalkan hurufnya huruf yang pertama ya, masukkan kepada huruf ya. Kalau misalkan nun, masukkan kepada huruf nun. Kalau mim, dimasukkan kepada huruf mim. Kalau wawu, dimasukkan kepada huruf wawu. Nah, saya ulangi lagi. Apabila nun sukun, nah silakan teliti ya. Nun sukun atau tanwin, mau tanwin fathah kasroh domah, bertemu 4 huruf, salah satu 4 huruf dari ini. Berarti kalau bertemu, cara pengucapannya dimasukkan ke huruf yang ininya. Nah, dimasukkan kepada huruf yang di antara 4 ini salah satunya. Cara membacanya idgham bi gunnah, dimasukkan dan juga digunnahkan atau didengungkan. Bagaimana cara mendengungkannya? Cara mendengungkannya dengan didengungkan sempurna. Bagaimana cara mendengungkan dengan sempurna? Mendengungkan dengan sempurna itu yaitu dengan 3 kali ketukan. 3 kali ketukan itu sama dengan 2 kadar dengungan. Nah, insya Allah nanti kita akan praktekkan gimana caranya 3 ketukan ini menjadi 2 kadar dengungan ya. Nah, contoh. Sekarang kita langsung masuk kepada contoh. Tadi hurufnya itu yang pertama ya bertasydid, nun bertasydid, mim bertasydid, wawu bertasydid. Kalau disatukan hurufnya itu menjadi lafad yanmu ya. Yanmu, yanmu. Nah, yanmu ya, nun, mim dan wawu. Nah, itu adalah huruf idgham bi gunnah. Contoh yang pertama kita kasih contoh yang nun sukun ya, nun sukun. Nah, ini contohnya ya. Nun sukun. Lafad mayyamal. Nah, kita lihat awalnya itu ada nun sukun bertemu dengan ya bertasydid. Maka ini dibacanya tidak seperti idhar. Kalau idhar dibacanya kan jelas man. Nah, man amana. Nah, diantaranya bertemu hamzah ya minggu kemarin. Kalau ini bertemu dengan ya, maka cara pengucapannya tidak jelas, tapi dimasukkan, diidghamkan, tidak dibaca man tapi mayyamal, mayyamal. Nah, yang kedua tadi didengungkan dengan sempurna dengan cara diketuk 3 kali. Nah, 3 kali ini diketuknya dengan 3 kali ketukan lambat. Saya contohkan. Lihat telunjuk saya. Mayya. Nah, diketuk 3 kali ya. Mayya. Nah, seperti itu cara mengetuk 2 kadar dengungan. Mayyamal. Itu contoh nun sukun bertemu dengan ya. Yang kedua, nun sukun bertemu dengan nun bertasydid. Nun sukun bertemu dengan nun bertasydid. Berarti ini dua-duanya hurufnya nun. Min ni'matin, min ni'matin, min ni'matin. Nah, dimasukkan kepada huruf nunnya. Yang kedua, didengungkannya dengan sempurna. Tidak dibaca min ni'matin. Nah, berarti itu dengungannya kurang. Kalau ini min ni'matin, didengungkan dengan sempurna. Yang ketiga, nun sukun bertemu mim bertasydid. Ini juga sama idgham bi gunnah. Mim mimma, tidak dibaca minma tapi langsung dimasukkan ke huruf selanjutnya. Mimma. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya nun sukun bertemu dengan wawu. Nah,
ini sama didengungkan dengan sempurna dan dimasukkan ke huruf selanjutnya. Min waraihim, min waraihim, min waraihim. Nah, seperti itu. Ini contoh yang nun bertasydid. Yang kedua, contoh yang tanwin ya. Tanwin, maaf, bukan nun bertasydid. Ini contoh dari nun sukun bertemu huruf idgham bigunah yang mana semuanya ya, nun, mim, wawu semuanya bertasydid. Yang selanjutnya di sini ada tanwin bertemu dengan huruf idgham bigunah. Berarti tanwin itu sama dengan nun sukun ya. Cuman perbedaannya dari segi tulisannya, dari segi tandanya. Kalau misalkan nun sukun bentuk huruf, kalau tanwin bentuknya adalah tanda atau bentuk harokat ganda ya. Contoh, tanwin bertemu ya, hisaban yasira, sama dimasukkan ke huruf selanjutnya, sama juga didengungkan. Yang kedua, huruf nun bertasydid. Contoh nun bertasydid, tanwin kasroh bertemu nun bertasydid. Khalqin nu'iduh, khalqin nu'iduh. Nah, seperti itu. Yang ketiga, tanwin fathah bertemu dengan mim bertasydid. Alihatam ma, alihatam ma. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir, tanwin dhammah bertemu dengan wawu ya, tanwin dhammah bertemu dengan wawu. Mutahharatun wa ridwan, mutahharatun wa ridwan. Nah, itu adalah contoh-contoh dari idgham bigunah, yang mana yang pertama tadi adalah nun sukun bertemu dengan huruf yang 4 tadi diantaranya. Yang selanjutnya adalah tanwin bertemu 4 yang tadi salah satunya adalah ya, nun, mim, dan wawu. Berarti yang harus kita garis bawahi, bila mana sebelumnya nun sukun atau tanwin bertemu dengan di antara yang 4 ini ya, nun, mim, ya, nun, mim, wawu, maka dibacanya dimasukkan ke huruf selanjutnya dan juga didengungkan dengan sempurna. Insya Allah ya bisa difahami untuk idgham bigunah. Catatannya harus ingat, idgham bigunnah itu ada di 2 huruf, di 2 lafad. Idgham bigunnah itu ada di 2 lafad. Contoh, min ni'matin, lafad pertama min, lafad keduanya adalah ni'matin. Lafad pertamanya min, lafad keduanya ni'matin. Ataupun may ya'mal, lafad pertamanya may, lafad keduanya adalah ya'mal. Jadi catatannya idgham bigunnah itu ada di 2 lafad. Misalkan gimana kalau ada nun sukun bertemu dengan salah satu dari idgham bigunnah, tapi dari satu kata atau dari satu lafad. Apakah itu namanya idgham bigunnah? Nah, itu adalah namanya izhar mutlak. Nah, ya, yang digaris bawahi di bawah. Pengecualian bukan termasuk idgham bigunnah apabila nun sukun bertemu wawu dan ya dalam satu kata yang hukumnya adalah izhar mutlak. Berarti idgham bigunnah itu adanya di 2 kata. Contoh yang bawah ini, sinwanun tidak dibaca siwanun walaupun ada nun sukun bertemu dengan wawu. Nah, wawu itu kan tadi masuk kepada huruf idgham ya, idgham bigunnah. Tetapi dikarenakan ini satu kata, nah, maka tidak dibaca idgham tapi dibaca izhar mutlak. Dijelaskan, sinwanun tidak dibaca siwanun. Lanjut, kinwanun tidak dibaca
kiwanun. Nah, dibacanya kinwanun. Selanjutnya bunyanun. Nah, tidak dibaca buyanun. Buyanun, tapi dibacanya bunyanun. Dijelaskan bunyanun. Nah, lanjut satu lagi. Ad-dunya. Nah, ad-dunya yang sering kita dengar ya, lafaz ad-dunya. Nah, ini tidak dibaca ad-dunya, tapi dibacanya ad-dunya. Dijelaskan ya, dijelaskan nun sukunnya. Ad-dunya sinwanun qinwanun bunyanun ad-dunya. Nah, caranya seperti itu untuk mengetahui dari mana idgham bigunah, mana izhar mutlak. Dan harus kita ketahui izhar mutlak itu cuman huruf-huruf ini saja 4 ya. Tidak ada lagi izhar mutlak. Ini doang, sinwanun, qinwanun, bunyanun, dan juga ad-dunya. Selain dari itu, masuknya kepada idgham bigunah. Saya tekankan kembali, idgham bigunah itu adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya diantaranya huruf nun, huruf mim, atau huruf wawu. Berarti harus kita fahami, harus kita hafal bahwa huruf idgham bigunah itu ya, nun, mim, dan wawu. Insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sekarang praktekkan, apa yang saya sharekan, mudah-mudahan bernilai ibadah, mudah-mudahan sahabat Al-Quran semuanya bisa memahaminya dari penjelasan idgham bi gunnah ini. Dan insyaallah kita akan melanjutkan di sesi selanjutnya nanti, yaitu membahas idgham bila gunnah. Dikarenakan idgham itu banyak, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, idgham naqis, idgham kamil, mutaqariben, mutajanisen, mutamasilen ya. Tetapi kalau dari segi dengungan ada dan tidaknya, nah maka masuknya kepada diantaranya idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah. Mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah kita bertemu lagi di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.